Barusan saya minta penonton untuk bernyanyi sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Bapak Nurdin Halid. Dan ternyata kagak keluar nyanyiannya. Bingung gue. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita udah ditemenin sama Ronald sama Josie. Ya dong, tepuk tangan. Gue bawa lu berdua karena gue bawa tamu. Tamunya juga 2. Kan gue kan imut, kan gue takut gitu. Jadi setidaknya 2 lawan 3. Kita kenalin aja gimana? Boleh. 1 tepuk tangan untuk Bung Berry Sihotang, Direktur Media PSSI. Simpen U-nya di kantong, tar dulu ah. Ini udah diundang, dihahu-hahu lu ah. Apa kabar, Bung? Kabar baik, Manji. Oke. Yang sampingnya ini nih, gue agak gimana ya? Gue biasa di atas sono gue. Kayak Afgan. Ini pengamat sepak bola Andi Bakhtiar Yusuf. Wah. Kayak siapa lu bilang? Afgan. Kayak Afgan. Afgan tahun berapa begini bentuknya? Banyak yang bilang gue kayak Brad Pitt sebenarnya. Weh, Brad Pitt. Salah lihat lu. Nah, kalau ini Brad Pitt, ini Van Damme. Nggak tahu Van Damme beda. Oke, kita tepuk tangan dulu, kita akan ngobrol-ngobrol. Jos, gue sini aja ya. Josie sama Ronald boleh nanya-nanya juga. Intinya kan sepak bola kan milik kita semua. Ya kan? Kita coba tanya-tanya dulu nih. Kita mulai lempar pertanyaannya kepada Bung Berry dulu. Yep. Nah, Bung Berry. Kalau misalkan kita ngeliat olahraga, ukuran prestasinya kan adalah menang nih. Juara. Ya kan? Juara, iya dong. Nah, kita terakhir kali menang SEA Games 1991, dapat emas. Habis itu prestasi kita nggak usah se-Asia. Se-Asia Tenggara aja agak-agak keder gimana gitu, kan agak kurang baik. Nah, kita sekarang aja sama Vietnam aja keteteran. Kalau menurut Bung Berry sendiri sebagai Direktur Media PSSI, kenapa bisa seperti ini? Ya, jadi gini, memang wajar karena ujung dari sebuah Wajar. Maksudnya gini, ujung dari sebuah Baru mulai udah salah. pencapaian memang adalah hasil pertandingan. Ya. Cuma masalahnya kita ingat bahwa tidak ada satupun pengurus PSSI yang mengatakan PSSI itu berhasil dalam hal prestasi. Oke. Yang kedua, soal kekalahan 1-7 lawan Uruguay jadi tolok ukur. Ingat gak? Tahun 74 ketika tim Indonesia bertabur bintang, kita kalah 0-9 lawan Denmark. Denmark waktu itu belum pernah ikut Piala Dunia. 74 itu semua pemain bintang Indonesia, legenda. Artinya kalau soal tolok ukurnya 1-7, memang ya siapa juga, semua orang Indonesia, bukan cuma PSSI. Semua itu gue kira 24-0 loh kalahnya. 1-7 tuh dikit. Tahun 80 ketika timnas Indonesia bertabur bintang, kita kalah lawan Arab 8-0. Kapan menangnya Pak? Kalah terus Pak. Gue nambahin tahun 81 Roni Patinasarani almarhum main lawan Fiji 1-1 di sini. Di sana kalah 1-0. Fiji itu cuma segini. Fiji itu cuma 1 kecamatan Tebet. Nah, yang saya bingung nih ya, ini kan fakta kekalahan. Tapi kok mukanya bangga banget ya? Gini, karena bang. Jadi, Bung. Rasa miris itu muka nggak perlu nangis, hati yang hancur. Nggak. Kalau Bung Berry emang mungkinnya begini setelannya emang. Bukan, Bung Berry ini biasa patah hati sama cewek-cewek, jadi hatinya aja yang gitu. ini. Ya, gue ngelihat ada tendensi dari lu merasa emang itu mah biasa aja gitu. Lu sendiri menilai PSSI sekarang atau timnas sekarang gimana? Kalau gue ngerasa sebetulnya kalau kita ngomongin kalau kita ngomongin kemunduran, sebetulnya sih enggak. Tapi memang ada sistem yang sebetulnya kita bisa bilang enggak bener kan. Misalnya pertandingan Gala Desa itu tuh Pemda FC yang semuanya bertanding. Inilah semua tim-tim supporter ini. Timnya ada nggak sih yang swasta? Satu pun nggak ada kan. Sebenarnya itu kalau gue suka bilang, mau siapapun gitu, mau Nabi, Rasul, Yesus disuruh jadi ketua PSSI. Tapi kalau masih Pemda FC bertanding di Gala Desa, nggak bakalan sepak bola ini maju. Karena sepak bola ini itu kan basisnya fanatisme. Semua ini fanatisme. Kalau misalnya kita komersialkan seperti Inggris, seperti Jerman ataupun Prancis, Spanyol atau apapun negara itulah. Ini lo ngomongin apa? Ada kaitannya sama APBD? Iya dong, APBD. Dia masuk Pemda itu pasti APBD. Ini akan sepak bola akan maju. Tapi sepak bola di Indonesia kan jadi ladang politik kan. Gini Ji, lu kalau mau jadi wali kota gampang, support aja tuh tim itu. Juara dia. Gue belum selesai kok. Ntar dulu. Dan sebenarnya aku setuju 1000%. Selama masih ada uang Pemda di klub, sepak bola Indonesia tidak akan pernah maju. Oke, nah sekarang udah ada masalah yang seperti ini, terus kenapa tidak lakukan perubahan? Itu di luar wewenang PSSI. Makanya orang selalu berpikir sepak bola itu PSSI.
Oke, padahal Contoh, Tapi kan ada verifikasi BLI itu tuh yang Iya, ngasih semua, ada betul. PT segala macam. Betul. Kalau diverifikasi Bisa tegas nggak? Betul. Kalau dibikin tegas, mungkin yang itu cuma Semen Padang, Arema yang swasta. Saya padang Arema Pelita. Pelita cuma 3. Bikin turnamen Ya segitiga. nggak mungkin. Gitu. Jadi, Tapi gini Bang, kalau misalnya nggak ada, misalnya Pemda nggak ikutan, nanti liganya gimana jalannya? ya Yang itu ngebiayain dia. siapa dong? Nah, makanya Kan ada persoalan kompetisi. sepak bola ini persoalan Indonesia. Tidak mungkin PSSI mampu menghadapi itu gitu. Karena bukan PSSI yang klub itu kan urusan semua negara. Ya PBD itu kan gini, duit dikasih itu kan dana hibah. Ya kan dana hibah lah buat bangun negara bla 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 kan. Begitu uang itu dikasih, kan nggak perlu ada pertanggungjawaban kan. Nggak perlu ada uang yang berputar. Tapi kalau dia bentuknya investasi, duit 100 perak ke 200. 200 perak ke 225 perak. Jadi kalau PBD kan enggak, 25 M dikasih, habisin. Jadi kalau perlu pemain 400, pemain misalnya 400 juta gajinya sebenarnya di tanda tangan 600, sebetulnya 400. Oke, dan. Ada itu ceritanya ada. Ini cerita nih ya. Tapi gini, gue tanya sama lu. Memang menurut lu kalau Pak Nurdin Halid turun, abis itu kita langsung bakal juara terus? Oke, sekarang gini. Kita menilai timnas bagus. Kesannya gini, gue baca tweetnya siapa ya, Andi Bahtiar tuh siapa gitu gue baca ya. Dia bilang, gue bilang, kok nih orang-orang ini kaget banget kita prestasi timnasnya jelek. Lu nggak ngelihat kompetisinya apa? Nah, kita melihat sebuah kualitas timnas kan tentunya dari kompetisi yang bergulir. Nah, itu juga ada di bawahnya PSSI dong. Iya, Nah, betul. Gimana tuh? Jadi kita bicara lanjutin lagi berarti omongin yang tadi kan? Betul. Jadi kalau bicara kompetisi, pertama soal klub. Jadi PSSI dalam hal ini adalah BLI, dia yang memutar kompetisi. Tapi klub itu sendiri kan independen, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Ya. Jadi ketika saya kasih contoh, tim nasional hanya satu kalau mau jujur, VO Tumax yang layak. Ponario dari semua pemain. Kenapa begitu? Loh, itu kan klub yang bina pemain, bukan PSSI. Jadi ini semua bukan salah PSSI ketika itu 71. Dia kan dibina di klub, bukan di PSSI. Salah klub, Ji. Salah klub sih. Yang namanya federasi, yang namanya federasi sebuah negara itu nggak punya tanggung jawab apa-apa. Yang salah klub, yang salah selalu klub. Pokoknya federasi itu tugasnya cuman Ngatur. logo, Tapi bisa, atur. saya bisa gini yang nih. menciptakan pemain itu klub. PSSI tidak pernah menciptakan Tapi pemain. PSSI bisa Dan kan tidak bikin pernah apa-apa Tapi sebenarnya. PSSI bisa bikin kawah candra di muka seperti sawangan yang akan dibikin untuk Oke, tahan dulu, Bung. Tahan dulu. sistem pembinaan. iya. Ya, lu gimana coba pendapat lu? Ya emang sih cuma di sini doang nih. Misalnya nih pemain dipanggil timnas. Ya. Dasar main bola apaan sih? Shooting, dribbling, passing kan. Passing. Iya. Nah, 3 hal itu mah fisik. Sama diving, jangan lupa diving. Oh, David. Itu di Itali. Nah, ketika pemain dipanggil ke timnas, cuma di Indonesia aja yang diajarin fisik lagi, ajarin syuting lagi, passing lagi. Bandingin dong Uruguay. Uruguay hari Selasa sore mereka baru nyampe nih dengan berbagai rombongan kecil-kecil kan. Rabu masuk latihan, hari Kamis latihan, Jumat 7-1 menang. Pemain timnas itu setengah mati Karena di latihannya. klubnya udah jadi. Jadi kalau di Indonesia dibikin 3 hari langsung main bubar. Nah, tapi PSSI bisa nggak sih bikin sistemnya supaya minta, misalnya nih kan kalau di sana tuh ada kompetisi 7, 9, 13, 14 sampai 17, 17, 21 diminta ke klub lalu bikin sistem kompetisi pembinaan yang sama bisa nggak sih sebetulnya? Jadi sekarang di Indonesia udah ada LPI tapi bukan Liga Primer ya, Liga Pendidikan Indonesia. Kesebut juga sama dia bersatu. Jadi gini, LP itu Liga Provokatif Indonesia. Tadi saya mau ngomongin nggak jadi kesebut juga. Usia-usia muda gitu kurang menarik, Ji. Nggak ada duitnya. Gimana? Oke, Zin, gimana Bung? kalau bicara usia muda, karena kita tahu pembinaan di klub, kan semua sebenarnya menciptakan pemain itu klub, bukan PSSI. Itu PSSI juga bikin IFA, ya, Indonesia Academy Football itu. Bahkan Februari itu akan mengirim 8 pemain. Dan sudah confirm, 4 ke Leicester, 4 ke Belanda, Leicester City di Inggris. Itu ditambah dengan U19 yang sekarang ada di Uruguay, yang bakal jadi tulang punggung tim SEA Games. Artinya PSSI sudah berusaha keras, itu udah Itu usaha keras. Iya. Kalau cuma ngirim doang keluar mah nggak keras kali. Bang. Saya bisa ngirim 1 studio, saya kirim. Bisa. Kalau usaha keras itu bikin sistem pembinaan yang mantap di sini dengan penuh kesabaran bertahun-tahun mencetak pemain. Betul. Itu baru usaha keras. Itu Kalau yang- cuma ngirim doang mah TKI juga bisa dikirim. Dan saya juga katakan, kalau cuma ngomong doang, kita semua bisa gampang nyalin siapapun. Betul. Artinya gini, saya kasih contoh.
kompetisi ESL yang dikelola Beli. Kita lupa dengan keterbatasan semua dana klub, keterbatasan keterpurukan di semua sektor negara ini. Luas wilayah yang di coverage BL itu dari London ke Moskow, Aceh, Papua. Dan itu berat bagi klub. Belum lagi kalau kita bicara kenapa sepak bola nggak maju? Bagaimana nggak maju? Persija main di Senayan aja nggak boleh sama polisi. Apa itu PSSI? Gimana mau maju sepak bola? Oh jadi sekarang salah polisi ya? Polisi. Polisi juga punya alasan kali melarang. Ini Kenapa? Di timur. Ini aja, kenapa kalau misalnya kita ngomongin Inggris lah, itu kan yang maju tuh. Kenapa misalnya, atau negara mana gitu, mereka punya kompetisi jalan setahun, Poldanya nggak pernah ngelarang. Nah, tapi kenapa di Indonesia bisa larang itu ada faktor PSSI-nya nggak? Misalnya gitu aja deh. Nggak apakah karena... Soalnya gini, I don't know. Karena persoalannya ada klub rusuh, ada pertandingan rusuh, klubnya dihukum sama Komdis, langsung dikasih gerasi juga sama si bos kan? Taruh. Kalau soal rusuh, tiap konser dangdut juga pasti rusuh. Nah makanya konser hip, kalau nggak mau, makanya konser hip hop. Nah, tapi Bang, coba kita sekarang, Ronald sebagai rakyat nih yang suka nonton bola, lu sendiri ngeliatnya gimana? Gue tanya lu tadi kan udah denger obrolannya. Tadi kesimpulannya banyak bahwa dari optimis banget ya. Gini. Dari Bung Berry ya kan, pindahnya ke bola, pindahnya ke klub dan segala macem. Nah, lu ngeliatnya gimana? Kayaknya susah banget nih ngebenerin. Kayaknya PSSI nggak bisa gitu. Barusan kalimatnya gitu. PSSI nggak bisa ngebenerin masa depan. Ya, kalau nggak... Benar banget. Gimana? Ya kalau gue sih gini aja lah, minta legawannya aja. Kalau udah nggak bisa bilang, ampun saya nggak bisa.